Baik. Malam hari ini kita masih membahas terkait dengan nasib koalisi pasca retreat begitu. Ada surat perintah yang kemudian menyatakan bahwa Ketua Umum dari PDI Perjuangan untuk menunda para kader-kadernya untuk mengikuti retreat di Magelang, dan kemudian direspon kembali oleh juru bicara Ahmad Basarah yang kemudian juga mempertegas terkait dengan penundaan, arti atau makna dari penundaan. Masih bersama dengan Prof. Lely, Bang Margarito dan juga Mas Adi. Saya langsung ke Mas Adi. Mas Adi, kalau melihat peristiwa akhir-akhir ini di HUT 17 Partai Gerindra, Presiden Prabowo ini juga meneriakan hidup Jokowi begitu. Nah, kemudian juga bersama dengan Pak SBY lalu juga dan Pak Jokowi ketika peluncuran dari Danantara kemarin begitu. Kesannya adalah Pak Prabowo ini lebih memilih begitu untuk kemudian bisa meneruskan kolaborasinya dengan Pak Jokowi. Seperti dengan halnya seperti arah angin yang masih belum kita tahu begitu. Arah angin dari PDI ini sebenarnya kemana begitu? Respon Anda, Mas Adi. Ya, kalau membaca sikap politik PDIP sampai hari ini kan sifatnya terbelah sebenarnya. Saya selalu menyebut kalau tampak luar PDIP itu kelihatan di luar kekuasaan politik pemerintah, ingin menjadi penyeimbang, check and balances, tapi di dalamnya ya secara bersamaan kita lihat dalam praktek politiknya begitu banyak kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh PDIP itu sebenarnya mendukung penuh dan mendukung secara total apa yang sudah dilakukan oleh Prabowo Subianto. Sebut saja misalnya ketika ada kenaikan PPN 12%, PDIP merupakan salah satu partai politik yang paling terdepan memberikan dukungan politiknya, alih-alih protes misalnya karena dinilai berdampak pada masyarakat kelas menengah ke bawah. PDIP justru menjadi garda terdepan yang menyebut PPN sebagai upaya untuk meningkatkan sektor pajak untuk kalangan atas ya. Nah, yang kedua misalnya terkait dengan makan bergizi gratis. Sorry to say, di tengah misalnya banyak protes, banyak kritik terkait dengan makan bergizi gratis, PDIP pun secara total memberikan dukungan penuh kepada kebijakan-kebijakan politik Prabowo Subianto. Bahkan terkait dengan efisiensi pengetatan anggaran di semua kementerian dan lembaga, PDIP merupakan salah satu partai yang paling agresif memberikan dukungan ke Prabowo. Itulah yang saya katakan, judulnya saja sebenarnya PDIP itu tidak bergabung, tidak ada kader-kader PDIP yang jadi menteri, tapi kalau melihat bagaimana penjelasan dan praktik politiknya, PDIP itu sebenarnya sudah menjadi bagian dari sekutu politik dari Prabowo Subianto dan Gerindra. Apalagi kalau agak sedikit mundur ke belakang, kalau mau jujur, masih begitu banyak sebenarnya kader-kader PDIP itu yang menempati posisi-posisi strategis di parlemen. Sejumlah alat-alat kelengkapan dewan itu kan juga ditempati oleh kader-kader PDIP. Sebut saja misalnya tidak ada revisi terkait dengan Undang-Undang MD3. Ketua DPR tetap PDIP, Puan Maharani, Ketua Banggar juga tetap PDIP. Itu kan menegaskan bagaimana hubungan PDIP dan Gerindra baik-baik saja. Bisa kita bayangkan Mas Jaya, kalau PDIP dan Gerindra tidak baik-baik saja, revisi Undang-Undang MD3 itu bukan tidak mungkin diubah seperti 2014 yang lalu. 2014 ketika PDIP Pileg dan Pilpres, tapi karena parlemen dikuasai oleh pendukungnya Prabowo, revisi dilakukan terhadap Undang-Undang MD3. PDIP tidak dapat jatah untuk menjadi Ketua DPR. Per hari ini, sekalipun PDIP itu kalah di Pilpres 2024, tapi posisi Ketua DPR tetap menjadi jatahnya PDIP, yang itu artinya secara politik kita bisa tangkap bahwa sebenarnya PDIP dengan Gerindra, Prabowo Subianto dengan Megawati itu baik-baik saja, sekalipun tidak ada pertemuan secara formal yang dilakukan. Makanya saya selalu mengatakan jangan pernah melihat koalisi itu dengan hanya melihat kader partai di kabinet, tapi lihat juga kerjasama di tempat yang lain yang mengindikasikan bagaimana partai seperti PDIP sebenarnya sudah menjadi bagian dari koalisi pemerintah. Oke, tapi Mas Adi yang menarik perhatian adalah kalau tadi memang sama-sama Ahmad Basarah mengatakan tidak, maksudnya baik-baik saja hubungan antara Bu Mega dan juga Pak Prabowo, begitu termasuk juga Ahmad Muzani kemarin juga mengatakan Prabowo dan juga Mega ini hubungan juga baik-baik saja. Tapi yang menarik adalah ketika ada beberapa politisi dalam artian yang kemudian para petinggi-petinggi di PDI yang kemudian dipanggil oleh Bu Mega begitu ke rumahnya, namun minim bicara ke media. Apa yang kemudian publik mengartikan dari para politisi yang kemudian dipanggil oleh Bu Mega ketika memang ini ketika akan konferensi pers digelar beberapa waktu lalu begitu. Bagaimana kemudian publik bisa mengartikan hubungan ini baik-baik saja antara Pak Prabowo dan juga Bu Mega ketika memang petinggi-petinggi ini minim bicara begitu ketika ditanya oleh rekan-rekan media begitu, Mas Adi?
Ya memang kalau mau jujur PDIP ini kan sentralisasi informasinya memang cukup terpusat pada satu atau dua orang saja. Dulu kita mungkin menjadikan referensi begitu banyak kader-kader PDIP sebagai rujukan, tapi pasca persoalan retreat, soal boykot retreat itu kan yang ditunjuk secara resmi yang dianggap mewakili kepentingan politik PDIP kan cuma dua orang. Yang pertama adalah Roni, yang kedua adalah Ahmad Basarah. Jadi soal keputusan politik PDIP pasca retret itu hanya pada dua orang ini, tentu di luar Megawati sebagai ketua umum. Oleh karena itu, kalaupun toh elit-elit PDIP itu irit bicara setelah bertemu dengan Mega di rumahnya, itu sebagai antisipasi supaya tidak ada tafsir-tafsir yang kemudian liar, yang justru kontraproduktif dalam konteks bagaimana hubungan politik antara Mega dengan Prabowo. Supaya ini tidak ada tafsir-tafsir yang kemudian kontraproduktif bagaimana hubungan antara PDIP dengan Gerindra. Karena kalau mau jujur Mas ya, penahanan Pak Hasto dalam banyak hal ini kan membuat PDIP terluka. Itulah yang kemudian dibaca oleh publik. Sikap terluka itu kemudian terpotret dari upaya untuk memboikot kira-kira begitu dan meminta kepada kader PDIP yang jadi gubernur, bupati dan wali kota untuk tidak ikut retreat yang ada di Magelang. Semacam protes, semacam pembangkangan politik. Tapi protes dan pembangkangan ini kan tidak berlaku lama, cuma 3 hari. Setelah itu ada penegasan dari PDIP bahwa tidak ada larangan apapun, kader-kader PDIP boleh ikut retreat dan kemudian diminta untuk mensukseskan perintah apapun yang dilakukan oleh Prabowo Subianto. Itu kan clear dan sempat terjadi gejolak, sempat terjadi resistensi dan mungkin sempat terjadi amarah terkait dengan penahanan Pak Hasto, tapi praktis setelah itu PDIP kemudian ingin menunjukkan bagaimana sikap politiknya dengan Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia. Ini yang mungkin ingin dijelaskan bahwa persoalan Hasto itu murni adalah persoalan hukum dan saat ini tahapannya adalah soal penahanan. Masih ada upaya peradilan jilid kedua, sementara PDIP harus move on karena masih cukup panjang perjalanan politik yang mereka harus lakukan. Bagaimana sikap politik mereka, bagaimana merawat hubungan politik dengan Prabowo Subianto dan seterusnya dan seterusnya. Saya kira di situ Mas Jaya. Oke, artinya baik-baik saja dan masih panjang begitu perjalanan PDI yang kemudian untuk kemudian menjaga hubungan antara Bu Mega dan juga Pak Prabowo begitu ya. Mas Adi, saya langsung ke Prof. Lain menambahkan, apakah benar ini baik-baik saja, Prof? Ya, jadi sebenarnya cukup sia-sia ya upaya orang untuk membenturkan antara PDIP dengan Prabowo, dalam hal ini Gerindra barangkali ya, cukup sia-sia. Mengingat dinamika yang berkembang memang sejak terpilihnya Pak Prabowo, positioning itu kan tidak diganggu. Kita masih ingat nih, kita bicara di sini aja ya, 2014 pasca keterpilihan Pak Jokowi kan serta-merta itu koalisi Merah Putih mengubah undang-undang Susduk DPR MPR itu kan, sehingga jadilah Setia Novanto sebagai ketua DPR pada saat itu, Gerindra wakil ketuanya, lalu kemudian PKS, PAN dan seterusnya. Nah, PDIP harus tersingkir waktu itu di parlemen. Tapi kita juga bicara di sini, kita bilang tidak akan ada koalisi permanen dalam politik. Coba lihat nanti, nggak bakal 100 hari dan benar nggak sampai 100 hari tiba-tiba Golkar duluan yang merapat ke koalisi Indonesia Hebat waktu itu kan. Nah, kita selalu bisa membaca karena dalam politik itu tidak pernah ada yang permanen. Makanya saya bilang jika secara teoritis seperti teori hukum juga mengatakan A, dalam politik juga ada, dalam komunikasi politik bahkan dikatakan panggung politik itu adalah sebuah wilayah pertunjukan bagi para politisinya, di mana perilaku tidak layak tidak boleh muncul. Dia harus steril dari penonton. Tapi coba lihat di hadapan pemirsa televisi semuanya, para politisi dari beragam partai yang saling bertentangan saat itu, mereka seenak aja ngomongnya. Seharusnya perilaku tidak layak seperti itu tidak boleh muncul. Termasuk ketika dia seorang akademisi kan dia juga harus menjaga narasi politiknya. Kalau saya sih agak steril ya dari perilaku, lebih mengedepankan emosi. Saya lebih suka ketawa-ketawa membicarakan politik karena menurut saya dalam teori dramaturgis politik itu sendiri adalah drama, pertunjukan, seni dan pertunjukan yang digabungkan lewat perilaku. Panggung belakang, makanya dalam Erving Goffman dia mengatakan hanya ada 2 wilayah panggung, tapi saya menemukan ada 3. Dalam politik itu ada wilayah panggung tengah. Panggung tengah itulah wilayah kompromistis antara panggung depan sama panggung belakang.
Siapa bilang Pak Prabowo belum ketemu Bu Mega? Kan kita juga tahu ada yang bilang Pak Prabowo udah ketemu kok sama Bu Mega gitu loh. Nah, dan itu tidak tercium oleh media tidak begitu ya? penting itu kan. Yang penting hubungan mereka baik. Bagaimanapun Pak Prabowo sama Bu Mega pernah bersatu di Pilpres 2009. Tapi kan dikatakan oleh Mas Ahmad Basara lalu juga Ahmad Muzani ada yang sebenarnya orang-orang yang tidak ingin keduanya ini hubungannya baik-baik saja gitu, Prof. Di lingkungan Pak Prabowo sendiri ada yang tidak menginginkan relasi komunikasi politik, bukan relasi politik saja ya, tapi relasi komunikasi politik antara Bu Mega sama Pak Prabowo mungkin harus terjadi jaga jarak, termasuk tuduhan Pak Prabowo sendiri kepada masyarakat yang heboh lihat kedekatannya dengan Pak Jokowi, yang Pak Prabowo teriak hidup Jokowi gitu kan. Kenapa sih Pak Prabowo nggak bisa lepas dari Pak Jokowi? Kan ada juga. Jadi itu namanya persepsi. Sekali lagi bahwa persepsi orang itu tidak bisa kita cegah karena dalam komunikasi politik yang memberi pesan, yang memberi makna pada pesan politik itu adalah penerima pesan, bukan penyampai pesan. Oke, baik. Gitu. Ke Bang Margarito. Kalau tadi Prof. Leli katakan bahwasanya panggung politik dasarnya drama begitu ya. Tapi kan kalau dari sisi Anda objektif begitu, Bang? Ya objektif. Karena itu saya tidak bisa spekulasi sana, spekulasi sini, panggung belakang, panggung depan, enggak. Yang lihat apa di meja itu ya itu. Bagaimana jadinya itu saya nggak tahu tuh. Sekarang ini dari segi hukum tidak penting tuh. Ibu Mega dengan Presiden itu dengan Pak Prabowo itu bayangan nggak ada urusan tuh. Nggak ada urusan bagi Margarito. Ini Prabowo dengan Jokowi misalnya sekarang banyak. Biasa aja tuh dari segi hukum. Terus biasanya tidak ada legal, sah. Begitu. Tidak ada bagi hukum nggak ada urusan tuh. Begitu. Bagaimana saya tahu itu Megawati sekarang dengan Pak Prabowo itu baik-baik saja? Nggak tahu saya. Tapi dari segi politik bisa spekulasi itu. Bisa sudah apa begini, analisa begini. Nggak penting bagi saya. Begitu itu loh. Begitu juga begitu ya. Kayak sekarang ini, orang bisa bilang itu Ahmad Basara itu, jangan-jangan Ahmad Basara memang disuruh oleh Bu Mega ngomong begitu gitu. Begitu ya. Kan orang juga bisa berpikir begini. Ahmad Basara berani banget loh, koreksi Bu Mega. Ya. Begitu ya, sementara kita tahu karakter PDP itu seperti tersentralisasi, Ibu Mega menjadi figur utama begitu ya. Banyak hal mesti bersumber dari Ibu Mega, mesti mendapat approval dari Ibu Mega dan segala macam gitu. Lalu katakanlah, kita nggak tahu nih, apa betul Ibu Mega mengeluarkan instruksi atau tidak begitu ya. Tapi katakanlah kalau Ibu Mega mengeluarkan instruksi, Ahmad Basara kok berani banget. Koreksi bilang, nggak ada tuh instruksinya itu. Berani sekali dia itu kan, tapi itu urusan politik. Saya nggak perlu itu, nggak penting buat saya itu, begitu. Ada ini langgar aturan apa nggak? Nggak ada langgar aturan ya sudah. Ibu Mega dan Presiden itu mau baik-baik saja atau tidak, nggak perlu buat saya gitu. Nggak penting buat, tidak ada nilainya sama sekali dalam hukum tuh. Untuk mengetahui baik atau tidaknya hubungan antara orang berdua itu. Nggak penting. Karena relasi politik, relasi politik itu relasi yang saling mempengaruhi, moving dan segala macam. Dan itu tidak penting buat hukum. Silakan aja tuh. Jadi enggak tuh yang begitu itu. Seharusnya wajib begitu para kepala daerah yang sudah terpilih untuk mengikuti retreat, artinya wajib gitu ya. Wajib. Nah, ini menjalankan kekuasaan pemerintahan. Tidak ada urusan itu dengan Anda. Memang Anda jadi kepala daerah tanpa dipilih oleh rakyat. Mesti dipilih kan, begitu Anda masuk, Anda berubah status, Anda menjadi gubernur. Itu status official dalam tata negara. Kalau wajib berarti kalau tidak dilaksanakan ada hukumnya. Ada hukuman. Jadi ada reward and punishment. Ada punishment, tapi punishmentnya kan nggak ada. Punishmentnya tidak ada begitu, Bang? Gimana? Landasan hukumnya untuk punishmentnya tidak ada. Setuju sama dengan rakor tadi saya bilang. Nah, makanya. Rakor itu. Mungkin sunat ya. Sunat. Enggak, itu juga tidak apple to apple kalau dibandingkan di Al-Quran. Nggak bisa dibandingkan dengan kehidupan Islam juga tidak apple to apple juga. Nah, terus wajibnya gimana? Begitu ya. Tapi dalam penyelenggaraan pemerintahan, begitu itu gitu. Supaya ini pemerintahan tertib, pemerintahan ini terlihat capable, punya kapasitas, ya begini. Karena jangan lupa, undang-undang pemerintah, tatanan hukum pemerintahan kita itu memungkinkan pemerintah, baik presiden, menteri, gubernur, bupati, wali kota, itu membuat kebijakan. Kapan kebijakan itu perlu diambil? Ketika aturan tidak cukup jelas, aturannya abu-abu atau tidak ada aturan sama sekali, ambil kebijakan itu. Yang saya bayangkan tadinya dengan retreat itu adalah ini kira-kira membangun mental, sikap mental para kepala daerah. Yes, begitu itu. Saya dengan wakil menteri saya bilang kalau Anda masuk di situ tampaknya tidak terlalu cepat. Tapi kalau mengorek atau memberi sentuhan untuk
katakanlah kayak tadi bilang itu, bagaimana cara Anda berkomunikasi, bagaimana cara Anda berhubungan dengan anak buah Anda, dengan sekda, antar pemerintahan. Saya rasa di titik itu iya masuk akal. Dalam di titik ini untuk diberikan kepada mereka. Sikap mental mereka itu gitu ya. Karena jangan lupa loh, cuma saya tidak mau bilang bupati siapa gitu ya, tapi ada fakta dapat dicek secara objektif. Ada bupati yang nampar loh kepala kampung. Ada bupati yang suruh kepala kampung berdiri di depan menteri aja. tiang bendera, angkat satu kaki kayak dulu kita sekolah SD itu loh, yang guru-guru hukum kita tuh. Ada loh. Apa itu yang mau kita lihat lagi dalam pemerintahan berikut. Ada perilaku kayak gitu. Nah, saya rasa di titik itu masuk akal untuk dibina atau tidak dikasih lah perspektif. Itu nggak pantas loh kalau Anda. Itu nggak pantas loh. Cara Anda menghukum orang begini loh. Cara kamu begini loh. Semua materi-materi itu juga diberikan begitu ya pada saat retreat. Nah, saya tidak tahu. Apakah itu jadi kita berharap kalau itu polanya sama gitu ya? Dengan waktu rekrutmen menteri, wakil menteri kan itu kan sudah disebarkan waktu itu di media. Tapi kan realitasnya pasca peristiwa itu kemudian mereka dilantik. Lalu kemudian menjadi pejabat, punya kekuasaan, kembali lagi kepada gaya komunikasinya. Jadi makanya saya bilang tadi, antara gaya komunikasi, pola komunikasi sama model komunikasi, itu merupakan poin-poin tersendiri yang tidak bisa disamakan. Jadi kalau gaya itu kan sudah dibawa oleh orang sejak lahir. Gaya saya ngomongnya gitu, Jaya gitu, Margarito begitu, Adi begitu, kan semuanya beda-beda. Tapi kalau pola, sesuatu yang bisa dilakukan secara berulang-ulang, lalu kemudian membentuk pola komunikasinya. Nah, Pak Prabowo kemarin kan ditegur nih gara-gara ngomong ndasbu gitu kan, lalu kemudian rame. Mungkin dengan cara itu Pak Prabowo mulai merubah juga. Demikian juga nanti mereka-mereka yang saya kira ya, yang terpilih ini ya, Jaya kata kuncinya, yang terpilih ini semuanya juga tidak baru menjadi kepala daerah. Ada yang periode kedua, ada juga yang mantan politisi. Nah, tapi kan belum tentu sama persepsinya tentang kepemimpinan di daerah. Nah, barangkali itu. Tapi tadi kembali juga seperti yang Mas Hadi bilang, kalau duitnya digunakan untuk rakyat berapa banyak ya? Nah, apakah itu penting? Gimana ya caranya? Apa pada saat rakor aja ketika mereka dibekali lagi gitu kan misalnya. Kita lihat ya apakah kemudian nantinya ketika ada pilkada serentak dan terpilih lagi apakah juga model rakor seperti itu juga akan digelar. Kita akan tunggu masih 5 tahun ke depan begitu Mas ya. Lama begitu. Oke, kita masih ada satu segmen lagi. Usai jeda kita masih akan membahas terkait dengan nasib koalisi pasca retreat. Usai jeda kami akan kembali. Tetap bersama kami.